Selamat malam Bante. Saya menanyakan, tahun kemarin saya ikut meditasi 3 hari di sini. Itu diajari juga meditasi berjalan. Dan sekarang saya ikut vipassana di sini dengan juga meditasi berjalan. Apakah ada bedanya meditasi waktu saya ikut 3 hari yang tahun kemarin dengan meditasi berjalan yang 3 hari tahun kemarin dengan meditasi berjalan yang saat ini saya lakukan di vipassana yang saat ini, Bante. Terima kasih. Sebenarnya tidak ada bedanya, hanya saja begini. Meditasi itu secara garis besar itu ada 2. Yang pertama adalah meditasi yang tujuannya adalah untuk membawa batin yang tenang, sekedar batin yang tenang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meditasi yang juga dalam prosesnya membawa batin menjadi lebih bijak. Yang salah satunya mengenali bahwasanya segala sesuatu sifatnya adalah tidak kekal. Yang kemudian dari ketidakkekalan tersebut membawa kepada batin untuk tidak melekat. Jadi tidak berhenti pada ketidakkekalan, tidak berhenti pada memahami, oh memang batin tidak kekal, oh jasmani memang tidak kekal. Tetapi bagaimana dari memahami ketidakkekalan, seseorang kemudian berjuang atau melatih batinnya untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena yang dialami. Dan itu adalah vipassana. Nah, ketika seseorang bermeditasi dengan menggunakan objek keluar masuknya nafas, kembang kempis perut, pada saat duduk bermeditasi, dan sekedar itu, sekedar batin menjadi terkonsentrasi, batin menjadi fokus, itu adalah ketenangan. Termasuk pada saat meditasi dengan berjalan, memperhatikan setiap langkah kaki, dan batin menjadi tenang, dan sekedar terkonsentrasi, batin menjadi tenang, itu adalah ketenangan. Tetapi kalau kemudian di sana ada latihan untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena, termasuk objek yang diperhatikan atas dasar pemahaman bahwa ini pun tidak kekal, ini pun tidak bisa dipertahankan, dan batin kemudian detach, batin tidak melekat, hanya sekedar melihat itu sebagai fenomena semata yang muncul pada hanya lenyap, melatih batin demikian, itulah yang disebut sebagai vipassana. Pada intinya sama, praktiknya sama, tetapi bagaimana mengarahkan batinnya itu yang membedakan. Untuk sekedar menjadi tenang, dan itu juga baik, tidak ada buruknya, atau kemudian membawa batin untuk melatih untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena karena melihat itu sebagai tidak kekal. Itu perbedaan. Tapi biasanya kalau hanya beberapa hari, ya biasanya yang penting, bahkan ada beberapa waktu di mana yang terpenting adalah batin tenang dulu saja. Yang penting batin bagaimana bisa bersama dengan objeknya, itu juga sudah baik. Jadi dengan meditasi itu akan kayak mengikis gitu, atau ya begitulah ya, mengikis kotoran batin. Jadi bagaimana seseorang itu tahu kalau itu terkikis? Apakah ada rasanya? Apakah ada tandanya? Atau ada yang dirasakan gitu? Iya, jadi mengurangi kotoran batin ya, kadang menggunakan adalah mengikis ya. Bisa juga mengurangi kotoran batin, atau bahkan dalam momen tertentu melenyapkan kotoran batin. Sebelum melenyapkan, mengurangi kotoran batin. Apa itu kotoran batin? Keserakahan kita, kebencian kita, termasuk ketidaktahuan kita
itu tidak tahu bahwa fenomena ini adalah tidak kekal. Dia anggapnya sebagai kekal. Itu juga kotoran batin. Itu ketidaktahuan. Persepsi terhadap kekekalan yang sebenarnya setiap orang memiliki. Persepsi terhadap ada entitas. Itu juga kotoran batin. Itu mengacu pada ketidaktahuan. Nah, itu akan dikurangi ketika seseorang bermeditasi dan suatu saat itu bisa dihancurkan, dilenyapkan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kotoran batin, keserakahan, kebencian itu semakin berkurang? Kita bisa membandingkan dengan pengalaman masa lampau. Di masa lampau barangkali sebagai contoh yang paling mudah, ketika berada di jalan yang sedang macet, kesabarannya itu sangat tipis, marah-marah, kemudian klakson-klakson begitu. Tapi sekarang, walaupun macet di jalan, sudah bisa bertahan, sudah bisa menerima, tidak mudah marah lagi. Dulu ketika melihat tetangganya punya ini punya itu, muncullah keinginan seperti mereka. Tapi sekarang sudah bisa menerima, lebih bisa bersabar untuk tidak memunculkan keinginan, lebih bisa untuk hidup sederhana. Walaupun seandainya memiliki, tetapi lebih bisa hidup sederhana. Lebih tahu bahwa ini adalah bukan kebutuhan tetapi sekadar keinginan, sehingga tidak mudah terseret hanya karena keinginan melihat yang lain punya ini punya itu. Artinya apa? Kesalahan dalam hal itu sudah mulai berkurang. Nah, maka ada sebuah perumpamaan. Diumpamakan seperti ketika seseorang menggunakan kapak yang terbuat dari pegangan kayu. Jadi pegangannya terbuat dari kayu. Ketika dia gunakan, setelah 1 minggu atau 2 minggu dia lihat, oh ternyata pegangannya ini sudah semakin berkurang. Aus yang tadinya masih gemuk semakin langsing, kan begitu, semakin kecil. Nah, ketika dia menggunakan, dia tidak tahu seberapa pegangan kapak tersebut berkurang. Hanya ketika setelah 1 minggu, 2 minggu, nah dia melihat, iya dulu kan ini pegangan kapaknya kan besar, tapi sekarang kok semakin langsing, berarti ada yang berkurang. Meditasi juga sama. Dalam meditasi yang terpenting adalah setiap pikiran dulu muncul, disadari, dilenyapkan. Muncul, disadari, dilenyapkan. Ketika melakukan demikian sebenarnya ada yang berkurang. Tetapi kan tidak diketahui kan. Ya nanti setelah beberapa minggu, 1 bulan, barangkali setengah tahun, 1 tahun, kita kembali kepada masa lalu dulu. Kan saya mudah sekali, batin saya terseret. Sedikit dikritik, wah langsung kekepan gitu kan, muncul kemarahan. Sekarang kok rasanya sudah mampu menerima dengan baik, tidak ada kemarahan sama sekali. Nah, dulu kok ketika ada orang lain punya itu, muncullah keinginan, kesalahan muncul. Sekarang tidak demikian, sudah bisa lebih ya ke diri sendiri, tidak terpengaruh oleh orang lain harus seperti ini seperti itu. Artinya ada sesuatu yang berubah. Nah, dengan meditasi dan ada perubahan demikian, artinya apa yang dilakukan itu sudah membawa kepada hasil. Itulah bagaimana kita bisa mendengar. Gitu ya. Andai kata keinginan akan suatu makanan, menginginkan makanan, dan kita berusaha untuk cari, tapi memang nggak diusahakan betul. Apa itu kotoran batin juga berarti? Ada, tadi saya mengatakan di awal saya ya, ada kotoran batin yang kasar, ada yang menengah, ada yang halus. Bahkan kalau kita mau mengakui, itu pun juga kotoran batin.
Walaupun kebanyakan orang tidak bisa bertahan. Itu juga kotoran batin. Karena ini ada. Jadi ini agak sedikit dalam ya. Kalau yang umat Buddha mungkin sudah pernah mendengar bahwa ada 4 jenis makanan yang terus membawa seseorang untuk mengalami keberlanjutan. Keberlanjutan adalah kelahiran. Yang membuat seseorang terus dilahirkan lagi dan lagi. Dan pada akhirnya terus mengalami penderitaan. Jenis makanan yang pertama adalah makanan yang kita konsumsi. Nasi, buah, dan sebagainya. Yang kedua adalah kontak. Kontak itu pasak atau sentuhan, yaitu mata kontak dengan objek, telinga dengan suara, dan seterusnya. Yang ketiga, kehendak pikiran. Kita berkehendak, berkeinginan ini dan itu. Yang keempat adalah kesadaran yang tadi saya sampaikan dengan istilah batin yang mengetahui. 4 ini yang terus membawa seseorang terus mengalami keberlanjutan. Itu adalah nutrisi, itu adalah makanan yang membawa seseorang terus mengalami keberlanjutan kelahiran di berbagai macam kelahiran. Dan itulah yang membuat seseorang menderita. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah penyebab mengapa seseorang menggunakan makanan yang dikonsumsi, nasi dan sebagainya. Penyebab mengapa seseorang terus ingin mendapatkan sentuhan, mendapatkan kontak. Penyebab mengapa seseorang terus memiliki keinginan, kehendak, niat. Penyebab mengapa seseorang terus memunculkan kesadaran atau batin yang mengetahui, binyana, consciousness. Dan ternyata penyebabnya adalah tanha, nafsu keinginan. Dan nafsu keinginan inilah yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa seseorang terus menderita, terus mengalami keberlanjutan. Dan kalau kita perhatikan berkenaan dengan makan, kan kebanyakan karena nafsu keinginan ya. Karena nafsu keinginan kemudian ingin makan ini, ingin makan itu kan. Sehalus apapun mau tidak mau itu adalah kotoran batin. Itulah untuk mengantisipasi agar tidak terlalu besar. Makanya kan setiap makan ada perenungan kan. Saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan. Itu adalah untuk mengantisipasi agar kotoran batin itu tidak muncul, atau paling tidak adalah ya paling tidak berkurang. Karena biasanya berurusan dengan makanan di sana banyak sekali nafsu keinginan. Termasuk sentuhan juga sama. Itu muncul dari nafsu keinginan. Mengapa seseorang ingin makan ini, makan itu? Mengapa seseorang ingin melihat ini, melihat itu? Oh, di sana ada tempat yang indah. Itu karena apa? Keinginan. Oh, di sana ada suara yang merdu. Gitu. Karena apa? Keinginan. Oh, di sana itu ada Beyonce mau apa? Mau ya, konser gitu ya. Ingin mendengar suara Beyonce gitu kan. Itu adalah keinginan. Ingin mendapatkan sentuhan telinga dengan suara. Itu karena keinginan. Dan itu membuat seseorang terus berlanjut. Dan keberlanjutan itulah penderitaan. Nah, di meditasi ini kenapa kemudian berbagai macam keinginan demikian itu disadari, dilihat, ditenangkan, dan kembali kepada objek meditasi. Itu latihannya. Latihan untuk bagaimana supaya sebab-sebab yang membawa kepada penderitaan itu semakin berkurang. Kalau ingat saja tidak masalah, kan ingat doang kan. Tapi kalau kemudian ingat, kemudian berpikir-pikir ingin, nah itu sudah. Walaupun tidak dicari, tapi ada keinginan, mau tidak mau itu juga bagian dari sehalus apapun. Itu bagian dari kotoran batin. Ya memang inilah sesuatu yang di masyarakat itu sebagai sesuatu yang biasa, tetapi dalam pengembangan batin sehalus apapun itu dikenali. Kalau itu adalah kotoran batin, ya itu kotoran batin.
Ya. Maaf, Iya. ini berarti bilang keberlanjutan itu apa pengimbal lahir itu ya? Iya. Nah terus terkait ini akta. Nah, kalau aktanya nggak ada itu yang Lanjut apa gitu ya? Itu pertanyaan belum sejak zaman dahulu kuno. Iya. Ini pertanyaan dari zaman dulu, pada zaman sampai sebenarnya. Karena memang pada waktu itu ada konsep bahwa keberlanjutan itu terjadi karena ada akma yang berlanjut dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Tapi Sang Buddha menyampaikan bahwa ada keberlanjutan, ada kelahiran tetapi tidak ada akma, tidak ada akta. Lantas bagaimana itu bisa terjadi? Keberlanjutan terjadi karena berbagai macam faktor yang saling mendukung satu sama lain. Jadi ada ketidaktahuan, ada berbagai macam perbuatan, ada kesadaran, ada batin dan jasmani, dan seterusnya. Maka kemudian memunculkan sebuah keberlanjutan. Akan tetapi di dalam ketidaktahuan atau disebut sebagai awija tidak ditemukan adanya entitas. Di dalam sangkara atau berbagai macam perbuatan itu tidak ditemukan adanya entitas. Bahkan di dalam vinyana, kesadaran atau batin yang mengetahui itu juga tidak ditemukan entitas. Karena semuanya muncul dari berbagai macam sebab. Dan ketika sebab-sebabnya itu lenyap, fenomena demikian pun juga mengalami pelenyapan. Maka di situ tidak ditemukan adanya entitas yang kekal, yang ada hanya sekedar kemunculan dan pelenyapan. Jadi fenomena tetapi mereka satu sama lain saling mendukung, maka muncullah keberlanjutan. Ada keberlanjutan, ada kelahiran, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan keberlanjutan di sana juga sifatnya muncul dalamnya, tidak ditemukan adanya entitas. Nah, tetapi kemudian yang menjadi problem adalah kita manusia, tidak hanya manusia tapi makhluk itu sudah begitu lama menciptakan sebuah persepsi bahwa ada entitas, bahwa ada aku. Dan itulah yang sebenarnya justru menjadi penyebab mengapa kita terus berlanjut. Itu penyebab juga mengapa kita terus berlanjut, karena kita itu sudah begitu lama melekat menciptakan sebuah persepsi bahwa ada entitas. Tadi yang berarti yang berlanjut itu apa berbentuk memori ya? Berbagai macam. Jadi tidak ada sekedar memori, tetapi semua hal. Di situ ada karma, ada buah karma, kemudian ada kecenderungan yang lampau, kecenderungan batin yang lampau. Itu semua mengalami keberlanjutan, tetapi bukan sesuatu yang sama. Jadi ada satu pernyataan, nakcaso nakcaanya. Ketika seseorang itu terlahir lagi, dia itu bukan yang sama, tapi juga bukan yang berbeda. Kenapa bukan yang sama? Ya karena memang sudah berbeda. Yang bahkan tidak hanya kita sekarang hidup kemudian meninggal telah dalam surga atau neraka, itu sudah sekarang, dan yang nanti dilahirkan sudah berbeda. Bahkan ini dengan yang tadi semenit yang lalu itu sudah berbeda. Tetapi juga bukan berbeda sama sekali. Kenapa? Karena ini juga kelanjutan dari yang lampau. Maka bukan yang sama juga bukan yang berbeda. Ini keberlanjutan dari yang lampau, tetapi juga bukan persis sama dari yang lampau. Tetapi yang terpenting lagi adalah bagaimana kita melihat bahwa segala sesuatu sifatnya munculnya tidak kekal, sehingga sejujurnya tidak ada entitas di dalam kemunculan dan pelenyapan. Tidak ada sesuatu yang kekal di sana, sesuatu yang
dianggap sebagai tidak berubah, maka tidak ada entitas. Dan itu sesuatu yang tersulit untuk bisa dilakukan, karena kita sudah terbiasa dengan persepsi bahwa ada entitas, sesuatu yang kekal. Apa itu yang dimaksud ini ya? Berarti kadang-kadang kan pernah dari si Meta ya, bilang dulu orang ini pernah di sini. Berarti itu kan kesannya ada akunya itu ya, karena orang yang sama dibilang di kehidupan yang kesekian mungkin pernah di Mesir, lalu berikutnya mungkin di Afrika di mana, di China. Itu kan berarti kesannya ada aku itu kan. Nah itulah kesannya, itulah yang harus dilenyapkan. Walaupun ada keberlanjutan dalam kehidupannya lampau, kemudian ketika bahan bakar masih ada, bahan bakar kotoran batin masih ada, berlanjut dalam kehidupan mendatang, tetapi dalam keberlanjutan ini tidak ditemukan adanya entitas yang kekal, atau ditemukan ada sesuatu yang kekal. Yang ada adalah faktor-faktor ini saling mendukung satu sama lain sehingga memunculkan keberlanjutan. Contohnya apa? Contohnya kalau kita melihat ada lampu, ada api, nyala api. Nyala api ini menyala karena kayu kering, merembet ke rumput kering, merembet ke kotoran sapi kering, merembet ke minyak. Seakan-akan lampu itu seperti lampu yang sama kan? Seakan-akan nyala api itu seperti nyala api yang sama kan? Tapi dengan bahan bakar yang berbeda, sesungguhnya sudah berbeda, bukan yang sama. Demikian pula keberadaan ini seakan-akan sebuah entitas yang sama, tetapi sesungguhnya bahan bakarnya pun juga sudah berubah-ubah. Maka yang kelihatan sama ini pun juga sesungguhnya sudah berubah-ubah. Tidak ada ditemukan entitas di sana yang tidak berubah. Itu hanya sekedar fenomena yang sambung menyambung dengan bahan bakar yang berbeda-beda. Tapi karena tidak melihat sebab dan akibat, itulah kemudian menciptakan sebuah persepsi ada sesuatu yang kekal. Dan itu yang harus kita urai. Dalam meditasi ini sebenarnya kita mencoba untuk mengurainya. Yang ternyata yang seakan-akan ini ada entitas, ada makhluk, ada diri, hanya sekedar batin dan jasmani. Batin dan jasmani juga hanya sekedar muncul dan hilang. Tidak bukan ada entitas. Melekatinya itulah penderitaan. Ya, saya kira cukup. Semoga dan selamat untuk melanjutkan meditasi. Terima kasih.